Baik, kita akan lanjutkan materi kita ya. Kali ini kita masuk ke materi lab activity ya, teman-teman ya. Nah, untuk lab activity kali ini saya menggunakan Google Colab ya. Nanti silakan teman-teman ikutin saja pakai Google Colab boleh ataupun pakai Visual Code Studio ya, terserah teman-teman mau gimana enaknya. Oke, pertama kali kita akan membahas tentang histogram ya tadi ya. Kita udah membahas tentang histogram. Jadi prakteknya juga bagaimana cara menghitung histogram atau membuat histogram dari suatu citra yang diberikan. Oke, nah terlebih dahulu yang pertama kali kita harus load beberapa library yang akan kita gunakan. Yang di sini kita menggunakan OpenCV, kemudian kita menggunakan NumPy, dan juga di sini kita menggunakan fungsi Matplotlib ya. Matplotlib ini berfungsi untuk menggambar grafik ya atau membuat plot. Selanjutnya ini Google Colab Patch ya karena saya ingin menampilkan gambar dengan menggunakan CV2 I'm Show. Jadi saya panggil fungsi patch dari Google Colab Patch. Oke, kemudian kalau sudah dijalankan, kalau teman-teman yang pakai Google Colab setelah dijalankan, maka selanjutnya kita bisa eksekusi programnya per baris ya. Oke, pastikan tidak ada error. Jadi kalau udah checklist hijau satu seperti ini, maka artinya programnya atau perintahnya udah benar ya. Oke, kalau salah ada tanda seru merah, tolong diperbaiki dulu sesuai dengan kesalahannya di mana. Nah, kemudian kita masukkan dulu data pada citranya. Jadi sebelum memasukkan data pada citra, terlebih dahulu kita loadkan gambar yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan gambar yang ini ya. Nanti terserah teman-teman mau gambarnya yang mana. Oke, selanjutnya eh, kita masukkan ya gambarnya ke dalam Google Colab. Caranya kita tinggal drag saja, tinggal drag ke Google Colab-nya. Kita drag ke bagian sini. Oke, nanti ada warning ya, warning nggak apa-apa, diokekan saja ya. Nah, udah masuk ya di sini. Kemudian kita eh, ketikkan perintah untuk membaca gambar, fungsinya seperti ini, di mana di sini I'm read lokasi filenya ya. Kalau misalnya lupa dari mana sih dapat yang ini, lokasi file ini, caranya ini aja, klik kanan, kemudian copy paste, selanjutnya baru di sini pastekan. Nah, seperti itu. Oke, nah kemudian di sini kita eh, patch-nya kita dari ubah ke nol ya. Nol karena kita mau membaca citra yang kita loadkan ini sebagai citra grayscale karena tadi kan bahwa citra berwarna sorry, histogram itu dihitung per channel. Nah, jadi kita mau ngitung citra grayscale-nya aja, makanya kita convert channelnya menjadi nol atau dia menjadi citra grayscale. Nah, kemudian kita setelah dieksekusi ya, setelah dieksekusi, kalau sudah tadi dieksekusi, kemudian kita tampilkan gambarnya seperti ini, teman-teman. Oke, kalau sudah gambar seperti ini, kemudian kita akan menghitung histogram. Fungsi untuk menghitung histogram adalah sebagai berikut. CV2 call his di sini adalah image ya, file image-nya, tapi ingat file image-nya itu dalam format array ya. Makanya harus ada tanda kurungnya. Kemudian di sini adalah sebentar. Ini nilainya nol ya. Ini nilai minimum, nilai maksimum, maksimum. Kemudian di sini adalah eh, range dari grafik histogramnya gitu. Histogramnya tadi ini derajat keabuannya berapa? Kita kan dari 0 sampai 255 ya, makanya dia 256. Dari 0 ke 255 kan dari nolnya ikut dihitung, makanya jadi 0,256. Oke, kalau sudah kita hitung histogramnya. Nah, setelah selesai nanti file-file histogram itu kita akan plot nanti ke dalam bentuk grafik ya, menggunakan fungsi pyplot. Nah, di sini yang kita plotkan fungsinya, ya fungsi yang kita plotkan fungsinya adalah histogram. Nanti warnanya adalah warna hitam. Nanti gambar grafiknya adalah eh, warna hitam. Jadi seperti ini, teman-teman. Grafiknya jadi seperti ini. Nah, grafik yang dihasilkan ini merupakan grafik histogram dari citra yang dimasukkan. Nanti silakan teman-teman amati
grafik histogram yang dihasilkan oleh gambar yang teman-teman masukkan gitu. Nah, tadi kan untuk citra berwarna. Nah, sekarang kita bisa melakukan histogram untuk citra grayscale. Nah, untuk citra grayscale, teman-teman perlu load gambar yang baru gitu, load gambar yang baru. Nah, di sini teman-teman lihat tuh gambar yang mana tuh yang pemandangan. Nah, misalnya teman-teman ikut pilih gambar yang ini ya. Nah, nanti sekarang silakan teman-teman loadkan semua seperti tadi, seperti ini. Oke, nanti udah dapat pemandangan .jpg ya. Kemudian dieksekusi lagi. Nah, kemudian kita pisahkan channel warnanya. Nah, ini warna eh, apa namanya? Warna eh, ini BGR ini adalah warna red ya. Ini ada warna red. Ini channel warna red. Kemudian ini channel warna blue. Oke, ini warna red. Ini warna blue. Oke, terus eh, ini warna oh sorry, ini tadi warna red, yang tadi warna blue ya. Ini channel warna red. Nah, rednya seperti ini. Kemudian eh, warna green ya, sama ya nanti ya. Nah, jadi teman-teman cara menghitungnya gampang ya. Cara menghitungnya gampang. Jadi channel warna blue itu channelnya warna 0, channel 0. Yang ini channel 1, channel 2, channel blue B, G, R. Karena struktur file gambar pada OpenCV itu adalah BGR, bukan RGB. Jadi warna biru itu adalah B, 0 ya, yang pertama, indeks ke 0. Yang warna green tadi indeks pertama, indeks ke satu ya. Yang red indeks kedua atau ketiga karena nilainya dari 0 ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa tampilkan nanti nilai histogramnya berdasarkan nilai ininya. Nanti kita tampilkan nih dengan menggunakan subplot. Jadi di sini kita bikin subplot. Plotnya ini terdiri dari 3 baris, 1 kolom. Tiga baris, 1 kolom. Ini posisi indeksnya. Jadi ini indeks kolom pertama. Sorry. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Oke? Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Oke ya. Eh, Kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh eh, chat di grup aja ya teman-teman ya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail melalui grup kelas ya. Oke, nah jadi gambar yang ini tadi ya, gambar yang pemandangan tadi, setelah kita masukkan, maka kita akan menghasilkan nilai histogram seperti ini. Ini channel warna birunya seperti ini histogramnya, warna hijau seperti ini, dan warna merah seperti ini. Oke? Atau kita bisa gambar dalam satu ini ya, dalam satu grafik. Kalau tadi kan berbeda-beda, ini kita bisa juga gambar dalam satu grafik sehingga nanti dihasilkan. Oke, jadi seperti itu ya untuk histogramnya. Nah, histogram ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk melakukan perbaikan kualitas citra. Karena itu tadi ya, karena histogram pada dasarnya itu tadi kan merupakan nilai sebaran pada suatu kumpulan piksel ya. Artinya kalau citranya nilainya ngumpul di kiri, artinya citranya terlalu gelap. Kalau ngumpul ke kanan, citranya terlalu terang. Kalau ngumpul di tengah, artinya citranya normal. Nah, pertanyaannya, artinya kalau histogramnya digeser, berarti dia bisa gambarnya berubah jadi terang. Tapi untuk menggeser histogram itu tidak sembarangan. Ada metodenya. Nah, metodenya seperti ini. Oke, metodenya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi misalnya kita mendapat ada sebuah gambar seperti ini nih. Pixel berukuran 4 kali 4 seperti tadi. Nah, di sini kita bisa lihat gambar dari histogramnya seperti ini, seperti yang kita bahas tadi. Oke, gambar dari histogramnya sebagai berikut. Di sini kalau teman-teman lihat dia cenderung ke kiri, artinya citranya itu terlalu gelap di sini. Nah, bagaimana caranya biar eh, grafik dari histogram ini kita geser, kita lakukan penyetaraan histogram. Nah, algoritma untuk menyetarakan histogram adalah sebagai berikut. Jadi kita bisa menghitung secara manual seperti ini. Jadi kita tulis dulu gray levelnya. Jadi kita tulis dulu gray levelnya dari 0 sampai 9.
tergantung grade levelnya berapa. Kalau 16 tadi dari 0 sampai 15. Kalau 256 dari 0 sampai 255. Karena ini citra grayscale dari citra ini adalah 9 ya. Sorry, 10 ya dari 0 sampai 9. Maka kita tulis dulu dari sini dari 0 sampai 9. Kemudian kita hitung jumlah masing-masing pixel yang ada pada matriks tersebut atau pada citra tersebut ya. Jadi dua tadi ada 6 ya, dua ada 6, kemudian tiga ada 5, empat ada grade grade level 4 itu ada 4, 5 ada 1, 6 0, 7 0, 8 0, 9 0 dan seterusnya. Nah, kemudian kita hitung dengan menggunakan persamaan ini NJ sama dengan NJ dibagi N, di mana NJ ini adalah jumlah dari pikselnya dibagi 16. 16 itu tadi jumlah piksel secara keseluruhan. Tadi dengan menggunakan eh, histogram ternormalisasi ya, maka nanti akan didapatkan nilai seperti ini. Nah, dari sini kemudian kita hitung dengan menggunakan persamaan ini di mana S merupakan sigma J sama dengan 0 dari N di NJ dibagi N. Jadi kita hitung eh, jumlahnya itu nanti kita hitung jumlahnya dari sini dari ujung ke ujung. Contohnya seperti ini. Ini kan 0, 0 hasilnya di sini. 0 ditambah 0 nanti hasilnya di sini. 0 tambah 16 nanti hasilnya dari sini. 16 tambah 15 yang kolom ini ditambah kolom ini nanti hasilnya seperti ini. Kolom ini ditambah kolom ini nanti hasilnya seperti ini ya. Sehingga nanti didapatkan nih 0 tambah 0 hasilnya 0. Eh, 0 tambah 0 hasilnya 0. 0 tambah 0 hasilnya 0. 0 tambah 6 per 16 hasilnya 6 per 16. 6 per 16 tambah 5 per 16 hasilnya 11 per 16. 5 per 11 per 16 tambah 4 per 16 hasilnya 15 per 16. 15 per 16 ditambah 1 per 16 hasilnya 16 per 16. 16 per 16 ditambah 0 hasilnya ini. Terus hasilnya ini dijumlahkan hasilnya ini dijumlahkan hasilnya ini. Sehingga nanti kita akan dapat nilainya seperti ini ya. 0 sama 0, 0. 0 dengan 0, kalau dibulatkan 0 kan. 6 dibagi 16, itu kalau kita ini kan ya, nilainya itu eh, ini kita kali dengan 9, teman-teman. Ini nilai yang ini tadi, nilai S tadi kita kali dengan 9. 9 ini adalah jumlah derajat maksimum dari piksel tersebut. Jadi di sini S dikali 9. 0 dikali 9, 0. 0 dikali 9, 0. 6 per 16 kali 9, 3,3. Karena ini belum belum eh, masih di bawah 3,5 ya, jadi kita bulatkan jadi 3. 11 di 11 per 16 dikali 9, 6,1. Karena kita bulatkan jadi 6. Seterusnya seperti itu ya teman-teman ya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan hasil penyetaraan programnya seperti ini. Jadi eh, nanti nanti 0 akan dikonversi jadi 0. 1 dikonversi jadi 0. 2 dikonversi jadi 3. 3 dikonversi jadi 6. 4 dikonversi jadi 8. 5, 6, 7, 8 dikonversi menjadi 9. Sehingga ini kan 2 tadi dikonversi jadi 3. 3 dikonversi jadi 6. Oke, 4 dikonversi jadi 8. Seterusnya. Sehingga nanti kita dapat hasil histogram yang baru seperti ini. Nah, dari hasil histogram ini, kemudian kita gambar ulang histogramnya berdasarkan hasil matriks terbaru yang kita dapatkan. Sehingga nanti gambar histogramnya berubah. Otomatis kalau gambarnya berubah, maka gambar kualitas image-nya juga berubah. Tapi tanpa merubah nilai image dari kita. Nah, jadi gambarnya nggak berubah, jadi gambar komentar nggak akan berubah ya kalau dengan itu ya. Oke, nah itu kalau kita lakukan secara praktek ya teman-teman ya, seperti ini bisa kita lakukan. Jadi bentar. Misalnya kita ada file seperti ini teman-teman. Oke, jadi kita masukkan sebuah file gambar yang baru. Jadi misalnya kita siapkan nanti teman-teman silakan siapkan gambar yang gelap nih seperti ini ya contohnya ya gambar yang gelap. Kemudian kita loadkan ke dalam gambar di sini.
Kemudian kita tunggu dulu ya. Tunggu dulu ya teman-teman. Sampai filenya terload. Silakan ya teman-teman. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah ya seperti biasa ya. Kita masukkan filenya, kita masukkan filenya, kemudian kita tampilkan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ini citranya itu terlalu gelap. Citranya terlalu gelap. Ini kalau misalnya kita gambar nilai histogramnya ya, maka nanti kita akan dapatkan bentuk histogramnya seperti ini. Oke, bisa kita lihat gambar puncaknya itu ada di sebelah kiri. Itu mengindikasikan bahwa gambarnya terlalu gelap. Nih, gambar ini terlalu gelap. Nah, kita akan melakukan penyetaraan histogram dengan menggunakan fungsi yang tadi ya, dengan menggunakan metode yang tadi. Tapi di sini kita nggak perlu bikin kodenya secara manual, kita tinggal menggunakan fungsi dari OpenCV, yaitu dengan menggunakan fungsi equalize histogram, sehingga kita bisa memperbaiki kualitas histogramnya ya. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja file variabel file dari gambarnya, kemudian kita eksekusi, kemudian kita tampilkan. Nah, dari sini bisa teman-teman lihat nih nanti. Ini adalah gambar setelah di eh, diratakan histogramnya. Jadi gambarnya lebih terang dan kontrasnya juga meningkat ya. Nah, di sini kalau kita lihat, kita gambar histogramnya, maka dapat ditampilkan bahwa seperti ini. Nih, seperti. Oke, gambar histogramnya berubah ya. Artinya kalau gambar histogramnya berubah, kualitas gambarnya juga juga berubah. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, oh histogram yang tadi cenderung ke kiri, sekarang ke kanan nih. Kalau seperti ini tadi, kalau di materi kita, artinya citranya apa tadi? Kita lihat dulu ya, kayak yang tadi ya, yang pola-pola tadi, pola-pola histogram. Nah, di antara keempat pola yang ini, ya, di antara keempat pola yang ini, menurut teman-teman, gambar yang tadi yang dihasilkan, histogram yang baru yang dihasilkan, itu mirip yang pola keberapa? Yang ini, gambar yang histogram yang ini, itu mirip pola keberapa? Apakah pola A, B, C, atau D? Kayaknya yang D ya. Makanya tadi brightness-nya normal tapi high contrast. Kontrasnya tinggi. Oke, seperti itu ya teman-teman ya untuk lab activity-nya. Terima kasih untuk perhatiannya. Eh, kita ketemu lagi nanti kalau masih bingung ya silakan diulang lagi video ini. Tapi kalau masih ada yang ingin ditanyakan boleh tanya di grup. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.